Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa MyWay TV. Pada kesempatan kali ini, kami Bincang-Bincang Redaksi kembali hadir di tengah-tengah Anda. Bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham kembali akan mengupas topik-topik hangat seputar dunia politik. Nah, mungkin Bang, kita kembali ke tema topik sebelumnya ya. Yang mengenai manuver daripada PKS ketika mengusung Sohibul Iman maju dalam konstelasi pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Namun tiba-tiba tidak lama berselang, tepatnya kemarin sore mungkin ya, atau habis maghrib ya, ada pengumuman dari PKS bahwa akan mengusung Anies kembali menjadi calon gubernur dan wakilnya itu dari Sohibul Iman. Nah, ini manuver apa lagi nih kira-kira nih? Apakah ada desakan daripada kader-kadernya sendiri untuk mengubah strategi manuvernya atau bagaimana, Bang? Banyak spekulasi. Salah satu yang Kang Leo tadi sebut itu bahwa mungkin karena tekanan, bisa juga karena yang kita bahas kemarin itu sebagai memang strategi, bisa juga hal-hal teknis lain. Karena kan berdasarkan timeline pengumumannya itu memang ada sedikit kejanggalan karena kan juru bicara PKS itu menyampaikan bahwa PKS mengusung Sohibul Iman itu pada tanggal 23. Ya, nah, 2 hari sebelumnya ya. Sementara Pak Ketua Umum ini, Pak Ahmad Saiku itu menyampaikan bahwa PKS mendukung Anies itu keputusannya diambil pada tanggal 20, justru sebelumnya, 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, apakah ini adalah bagian dari strategi atau memang bisa juga misalnya ini adalah test the water, menguji publik, dan yang paling penting terakhir bahwa ada semacam tanda kutip tekanan publik, khususnya publik konstituen PKS terhadap putusan PKS sebelumnya. Keputusan yang pertama menyatakan bahwa lebih mengusung kadernya dibanding dengan Anies Baswedan. Kira-kira begitu yang ditangkap oleh publik bahwa PKS. Nah, ini yang kalau kita sebut adalah kejutan pertama. Nah, kemudian boleh dibilang itu adalah pengumuman yang kedua yang disampaikan oleh Ahmad Saiku, dalam hal ini Presiden PKS. Itu adalah kejutan yang kedua. Makanya kan merasa perlu kita harus hadir lagi pada kesempatan ini untuk mengupdate informasi terakhir, karena pada podcast kita kemarin sebelumnya kan membahas tentang manuver PKS yang tidak mendukung Anies. Apakah itu masuk angin yang kita sebutkan kemarin itu, atau ini adalah strategi? Karena kemarin sudah keburu tayang, kemudian keluar pengumumannya. Pada kesempatan ini kita buat lagi podcast untuk mengupdate informasi tentang keputusan yang diambil oleh PKS. Nah, apa yang disampaikan oleh Ahmad Saiku itu sebenarnya bukan pengumuman. Dia berpidato pada acara sekolah politik ya. Dia menyampaikan bahwa ada keputusan yang sudah diambil pada tanggal 20. Mungkin mulai momen itu dimanfaatkan untuk memberikan sampaikan bahwa ada keputusan. Pertanyaannya yang tanggal 23 itu berdasarkan keputusan apa? Padahal itu kan tanggal mundur. Seandainya bilang keputusan itu diambil setelah tanggal 23, mungkin orang bilang, oh dia merubah keputusan. Sekarang apa artinya ya? Kita bisa akhirnya menimbulkan spekulasi lain soal itu. Ini ada apa? PKS melakukan hal seperti itu. Sementara juga ada faktor lain yang dianalisa bahwa apa yang disampaikan Abrori juru bicara ini sebuah hal yang sangat penting, tapi hanya disampaikan sekelas juru bicara, bukan ketua DPW atau bahkan ketua atau presiden PKS. Oke, Bang. Ini kan kalau kita melihat opsi dari PKS kemarin, itu yang mengatakan sebelum mengusung ini Anies akan menjadikan opsinya itu bagaimana Anies bisa menjadi kader PKS atau kader PKS dipilih menjadi wakilnya Anies. Jadi secara tersirat di sini, sebenarnya sudah tersurat di sini bahwa Sohibul Iman ditarget memang bukan untuk menjadi gubernur. Di sini kalkulasi politiknya, Bang, kalau kita melihat
bahwa konsistensi daripada PKS sendiri terhadap pencalonan ini apakah akan memuluskan kerjasama atau koalisi dengan partai lain, karena ini masing-masing partai yang lain ini seperti Nasdem atau PKB ini masih terus melihat perkembangan, jadi mungkin ini agak buru-buru atau bagaimana putusan dari PKS ini kan ini kan pengakuan dari juru bicara PKS, salah satu juru bicara PKS juga itu Pak M. Iqbal mengatakan bahwa apa yang diputuskan ini sudah melakukan komunikasi bahkan dengan Surya Paloh. Surya Paloh merestui pasangan itu. Tapi belum ada pengumuman resmi, belum ada. Yang seperti kan Leo sampaikan soal komunikasi, tentu penerimaan sudah dari pihak Nasdem. Ya. Bahkan lebih jauh orang mengartikan bahwa Nasdem kemungkinan akan bergabung. Itu ke Nasdem. Sementara ke PKB kan kemarin yang pernyataan yang Kang Leo sebut bahwa ada alternatif Sohibul Iman dimajukan dan sudah dijawab oleh salah seorang petinggi PKB DKI menyatakan bahwa kalau wakilnya Sohibul Iman tidak ada masalah asal Anies tidak di PKS-kan. Artinya di pihak PKB kalau itu bisa mewakili seluruh pendapat dari PKB waktu itu dia setuju. Ini paling tidak kalau dilihat ya sejauh ini kan berarti kan 3 partai ini kan sudah ada masalah PKS menjadi wakil. Itu satu hal. Kemudian hal yang kedua, memang PKS ini berdasarkan alasan-alasan yang sudah disampaikan ke publik, memang PKS itu kali ini memang bertekad untuk memajukan kadernya. Karena kan beberapa kali PKS ya dalam tanda kutip kan mengalah kan di Pilpres kemarin kan bukan kader PKS ya, bahkan kader PKB kan yang diajukan sebagai wapres. Tapi dia tetap pendukung. Kalau menarik ke belakang di Pilgub DKI 2017 yang pertama pada tahap pertama kan yang wakil itu adalah kader Gerindra dalam waktu itu kan masih kader Gerindra yaitu siapa namanya? Si Menteri Pariwisata ini. Itu kan kader Gerindra. Nah, waktu itu kan PKS juga ingin, tapi dia mengalah kan, tanda kutip ya, mengalah juga akhirnya menyerahkan kepada Sandiaga Uno. Nah, setelah Sandiaga Uno ditarik jadi capresnya Prabowo, kemudian digantikan, kemudian kosong kan, PKS lagi-lagi menginginkan posisi itu. Karena memang sebelumnya kan ada semacam dijanji lah tanda kutip bahwa setelah itu jatahnya PKS. Nah setelah itu kan akhirnya yang dipilih adalah kader Gerindra. Nah kader Gerindra ini di posisi itu lagi-lagi ya harus PKS harus menyatakan yang legowo terhadap hasil keputusan itu. Nah mungkin pada kali ini dia merasa bahwa kita sudah pemenang pilkada DKI kan sekarang ini kan pilkada DKI kan PKS juara 1 meskipun hanya 18 ya tidak bisa mengusung sendirian. Dia juara menjadi dasar bagi para petinggi PKS untuk menyatakan bahwa kapan lagi waktunya kita mengajukan kader ya. Meskipun bukan kader 01. Karena kalau 01 tentu kan harus realistis melihat soal elektabilitas. Sementara kan di antara kader-kader ini yang soal kemampuan sih oke lah, mampu, tapi soal elektabilitas kan jadi problem. Nah, disinilah yang menjadi dasar bagi PKS untuk ya sekarang kesempatan kita untuk mengajukan. Dibuatlah kira-kira ini kita membaca apa yang ada di publik tentang semacam kronologis dan kemungkinan jalan pikiran dari PKS. Gitu. Nah, inilah yang terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau dua partai itu katakanlah legowo menerima Sohibul Iman sebagai calon wakilnya Anies. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan PDIP? Nah, gitu. Oke. Nah, ini kabarnya PDIP kan sampai sekarang ini dari pihak Puan sendiri itu membuka peluang ya. Untuk Anies? Ya, untuk Anies. Bukan, untuk kader-kadernya. Oh, kadernya. Nah, jadi istilahnya belum terburu-buru nih PDIP dalam menyingkipi perkembangan yang terjadi. Biasa, PDIP kan biasanya belakang-belakang. Jadi spekulasinya mungkin ya coba dulu lah, siapa tahu ada kadernya mau maju gitu kan.
Namun di sini Bang, dari pengamat politik mengatakan bahwa gerakan atau gertakan lah politik PKS ini dianggap terukur dan jitu. Ya. Di satu sisi masih ada yang mengatakan peluang kemenangan pasangan Anies dan Sohibul ini tidak terlalu besar. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Dan ada beberapa pengawal yang mengatakan juga bahwa ini ibarat memakan buah si malakama bagi Anies. Ya. Dimakan aman bagi Anies. Ya. Tidak dimakan. Iya, dan aman bagi PKS, tapi tidak aman bagi Nasdem dan PKB. Ya. Nah, gimana nih Bang? Ini kan ada yang bilang, bukan yang bilang, memang faktanya bahwa boleh dibilang konstituen atau pemilih di Anies itu boleh dibilang berhimpitan dengan pemilih PKS. Ya. Jadi yang bilang bahwa kalau Anies dan PKS bergabung tidak ada nilai tambah bagi keduanya kan. Iya. Tapi kan kalau ada Nasdem kan bisa lebih luas. Jadi harus membuka peluang Iya, koalisi. peluang. Ya. Kemudian apalagi ada anggaplah PKB. Lebih-lebih kalau ada PDIP. Iya. Ya itu yang membuat. Yang penting kan untuk tahap awal ini kan aman dulu masuk di pencalonan. Karena kan masuk pencalonan ini kan tentu tidak mudah karena dipastikan bahwa akan ada upaya untuk melakukan penggembosan. Seperti kecurigaan kita kemarin waktu PKS menyatakan bahwa hanya mendukung Sohibul Iman. Ya. Itu kan publik merespon itu bahwa ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh PKS, ini adalah langkah yang bagian daripada penggombosan. Dicurigai seperti itu kan. Seperti itu ya. Karena sebelumnya kan beredar bahwa ada iming-iming dari istana untuk menjegal tanda kutip. Nah, dengan adanya PKS itu tentu akan memperkecil peluang upaya penjagalan. Ya. Upaya penjagalan tinggal di pihak istana bagaimana cara mencari lawan tanding yang sepadan dengan Anies. Karena kalau upaya penjagalan ya hampir dipastikan sudah kecil. Ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan di antara partai-partai yang mengusung, anggaplah PKS tidak menutup kemungkinan misalnya di perjalanan misalnya ada yang berbelok karena kan kalau berdasarkan undang-undang kan yang dihitung sebagai dukungan yang saya adalah pada saat kita mendaftar. Nah, sebelum pendaftaran itu masih bisa berubah. Sejauh ini ya, kalau dari sisi intrik-intrik, bisa saja misalnya tiba-tiba ada salah satu atau salah dua di antara mereka tiba-tiba berubah. Karena kan kita tidak bisa pungkiri bahwa upaya-upaya penjagalan yang paling rawan itu adalah iming-iming. Kalau iming-iming itu misalnya cukup signifikan, tentu kan menggoyangkan iman itu kan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau tapi berdasarkan common sense saja, pengetahuan umum atau perasaan umum saja bahwa dengan masuknya PKS ini sepertinya aman. Ya. Gitu. Jadi sampai saat ini memang boleh dikatakan masih ada 2 bulan ya. 2 bulan tersisa sampai tanggal pendaftaran bulan Agustus nanti. Namun apapun yang terjadi di sini, satu lagi yang menjadi pertanyaan mengenai restu parpol ya. Ini kan mungkin parpol-parpol kan ada kader-kader terbaiknya. Tapi berdasarkan pernyataan dari Pak Surya Paloh yang mengatakan bahwa capek deh kalau kita melawan Anies berdasarkan hasil survei di atas rata-rata nilainya mereka dari hasil survei rata-rata elektabilitasnya itu lebih ke arah Anies. Namun kader-kader dari seperti PKB, Nasdem dan PDIP ini masih membuka peluang ceritanya kan. Akankah ada perubahan-perubahan yang sifatnya manuver tingkat lanjut lagi nih terhadap restu dari calon-calon? Pasti diupayakan. Jadi pihak lawan, terutama dari pihak dari pihak istana, anggaplah pihak Prabowo misalnya, bahwa itu akan dicari celahnya untuk bisa mengalahkan. Salah satunya adalah mengajukan lawan yang sepadan. Contoh kan disebutkan Ridwan Kamil yang paling besar peluangnya kan, yang paling istilahnya gini, paling mumpuni dalam hal elektabilitas meskipun belum mencukupi. Tapi kan ada perubahan-perubahan yang 1-2 bulan. Tapi berdasarkan teori calon atau figur-figur yang misalnya harus di rebranding itu agak sulit mengejar. Kecuali kalau memang figur-figur memang sudah jadi. Katakanlah tadi contoh misalnya seperti Ahok, tapi kan Ahok kan bukan di pihak istana. Jadi kalau mau misalnya mencari figur memang
dalam waktu singkat ya harus mencari figur-figur yang kira-kira memang tinggal dipoles sedikit. Karena kalau harus memoles yang terlalu signifikan, mungkin agak kesulitan. Iya, iya, iya. Ya, yang bisa saja misalnya ada tokoh-tokoh misalnya tokoh-tokoh populer tiba-tiba anggaplah figur menteri misalnya. Ya betul, misalnya ada menteri yang misalnya populer bisa diajukan, bisa saja. Ya. Ada contoh yang paling, ya bukan yang paling, contoh yang mungkin itu misalnya AHY. Ya. AHY itu kan meskipun dia bukan katakanlah dia partai terakhir masuk pada koalisi, tentu bisa saja dia diunggulkan oleh istana untuk maju. Nah, sementara AHY sendiri sudah pernah punya pengalaman maju di DKI pada saat melawan Anies. Ya. Paling tidak punya modal sosial politik untuk bisa mengangkat lagi itu. Kalau itu dimajukan mungkin bisa mengejar ketertinggalan elektabilitas. Ya, betul. Satu popularitas sudah mumpuni, dia orang muda, tentu dia ketua umum partai, sekarang jadi pegang menteri. Nah, dengan posisi itu bisa lebih luas atau mengangkat. Ya. Ya, kalau misalnya maju, problemnya bagi Jokowi adalah apakah dia bisa betul-betul mewakili kepentingan istana atau tidak. Ya. Karena tadi itu yang saya bilang bahwa dia adalah peserta terakhir masuk pada koalisi. Ya. Tapi kalau ke Prabowo tentu menguntungkan karena kan kita melihat kedekatan antara Demokrat dengan Gerindra akan lebih baik. Apalagi sekarang terakhir itu kan kita lihat hubungan antara Prabowo sama SBY itu jauh lebih bagus. Nah itu yang peluang-peluang kemungkinan ini yang bisa dimajukan oleh istana. Ya. Apalagi kalau misalnya anggaplah misalnya AHY gabung dengan ini andai-andai ya, AHY berpasangan dengan Kaisang. Kalau sudah jadi itu berpasangan tentu akan menjadi menarik dan akan jadi lawan yang mungkin seimbang dengan Anies. Ini jadi seru juga ini pertarungan. Nah, jadi tapi kalau per hari ini Anies elektabilitas masih di atas. Kan kita bicara nanti kan 1-2 bulan yang akan datang. Apa yang dilakukan kalau sudah nyatakan didukung oleh itu? Mungkin ada sesuatu branding ada mungkin yang sampai ada gemoy jilid 2 kan? Ada gemoy jilid 2, siapa tahu bisa ngejar. Itu. Iya, ini memang daripada keputusan atau sikap PKS ini boleh dikatakan bahwa ini sudah mengunci Anies. Namun di sini ada satu sisi lagi, Bang. Ini Anies kan istilahnya sudah dikunci nih, pasangannya dengan Soebul Imam. Jadi ya logikanya ada beberapa pandangan dari para ahli politik mengatakan bahwa Anies dalam posisi tersandra. Tersandra dalam arti menutup kemungkinan Anies untuk memilih pasangan yang lain. Ya itu bisa saja. Bahwa tapi kan tidak merugikan juga kalau dia terkunci sama PKS kan. Karena kan kepentingan soal kepastian untuk dapat kendaraan itu kan jauh penting. Nah kalau misalnya mau dibuka peluangnya kan peluangnya paling kalau bicara tadi soal kuncian tadi itu adalah PDIP. Nah, pertanyaannya apakah dengan adanya Soebul Imam ini PDIP juga mau merapat kan itu? Itu kan itu problemnya. Tapi itu satu sisi. Tapi sisi lain di sisi si PKS dia sudah menang satu langkah karena dia berhasil merebut peluang itu dari kemungkinan diambil oleh PDIP. Karena kalau tidak diambil PKS besar kemungkinan diambil PDIP wakilnya ya. Wakilnya. Karena PDIP juga kan sudah sejak awal sudah membuka peluang kepada saling kirim sinyal dengan PDIP dengan Anies. Nah dari sisi PKS sudah menang satu langkah dari sisi ini. Tinggal PDIP. Pertanyaannya apakah akan bergabung dengan wakilnya Soebul Iman. Nah sementara kalau misalnya mau dirubah formasi itu kecil kemungkinan. Karena sama aja kan mau pilih PKS mau pilih PDIP kan sama aja kan, bagi Anies wakilnya kan. Nah tapi coba kita lihat. Nah untuk peluang PDIP ini coba kita lihat peluangnya. PDIP kan dia 15 kursi. Artinya kalau dia juga tidak bisa mencalonkan sendiri. Nah kalau mencari kan berarti dia harus cari yang berapa itu? Dia mesti cari yang minimal 7 kursi. 7 kursi itu mencukupi kuota dari untuk dia pilkada.
Nah, kalau bukan dengan koalisi misalnya PKB PKS ini, peluangnya dengan yang lain, anggaplah Gerindra hampir tidak mungkin, Golkar hampir tidak mungkin. Nasdem sepertinya masih ada beban psikologi antara Surya Paloh sama PDIP. Ya. PAN otomatis kan ke istana. Kalau PAN. Demokrat lebih-lebih hubungan antara Mega sama SBY kan sejauh ini belum cair kan? Ya. Nah, sekarang PSI ada 8 kursi juga tidak mungkin. Ya. Karena kan kita tahu PSI kan sudah kaisang kan? Ya. Jadi ada 2 partai lain, Perindro dan P3 masing-masing cuma dapat 1. Ya. Jadi istilahnya PDIP ini juga ruang geraknya untuk mengatur koalisi itu kecil, meskipun dia sebenarnya tinggi. Ya. Kan sebenarnya dia kan juara 2 ini. Ya. Kalau PKS kan 18, sementara PDIP kan 15. Jadi untuk yang kemarin kita sebut bahwa dia akan buat poros baru, sangat kecil kemungkinan. Kecuali kalau dia bisa tarik PKB. Untuk bergabung di situ. Nah, tapi pertanyaannya apakah PKB mau menganulir dukungannya terhadap Anies atau tidak? Itu kita tidak tahu. Kalau dia bisa tarik, kan berarti kan justru Anies yang terancam. Ya. Kalau dia bisa tarik kan, kalau PKB. PKS hampir tidak mungkin kalau dia tarik sendiri, kecuali dia bergabung. Ya. Kecuali dia bergabung. Jadi berdasarkan analisa ini bahwa paling mungkin adalah PDIP akan bergabung dengan koalisinya Anies dalam hal ini PKS. Kenapa? PDIP sangat berkepentingan untuk melawan calonnya istana. Ya. Nah, siapapun yang nanti yang diusulkan, apakah Ridwan Kamil, apakah tadi kita bicara, apalagi kalau AHY kan, kalau sudah AHY kan tentu PDIP pasti tidak mungkin bergabung, dan hampir pasti dia akan bergabung mana siapapun lawannya yang potensial, daripada misalnya calonnya tidak ini, karena beberapa calon yang dicoba di PDIP misalnya dilepas ke publik, kemarin sudah disampaikan seperti Rano Karno tidak mendapat sambutan, mungkin Andika juga mungkin pernah juga disebut-sebut, termasuk mantan ketua DPRD DKI Marsudi, DPRD PDIP sudah disebut-sebut juga, responnya tidak ini. Nah, kira-kira sampai situ maka masuk di akal apa manuver yang dilakukan oleh PKS ini. Berani misalnya cepat, berani mengajukan sendiri, dia membaca itu, kira-kira membaca itu. Berarti kalkulasinya ini berdasarkan kalkulasi perolehan kursi dengan peta. Peta semua partai yang ada. Tentu dia sudah utak-atik. Ini konsider ke sini kan. Saya mesti keluar. Berarti kalkulasinya ini sebenarnya boleh dikatakan cukup jitu ya. Cukup jitu. Sampai sejauh ini. Dan terukur ya. Ya, terukur ini. Cuma kan publiknya terkaget-kaget. Betul. Ya, jadi ini kalau yang kali ini kita dikagetkan kedua kalinya oleh PKS bahwa ternyata sudah tadinya tidak mengusung Anies, tiba-tiba mengusung Anies. Iya, betul. Jadi ini sebenarnya ini mungkin ya PKS sudah melakukan pendalaman. Mungkin udah ada meeting sampai subuh atau gimana, kita kurang tahu. Tapi yang jelas kalkulasi ini pasti berdasarkan hitung-hitungan yang sudah terukur ya. Tapi ada lain tadi soal tekanan publik itu. Banyak juga yang menganggap bahwa faktor tekanan publik itu membuat PKS itu berubah. Yang mungkin dibaca oleh publik misalnya di dalam mungkin di PKS itu terbagi dua, ada yang kelompok pragmatis, ada yang kelompok katakanlah realis. Nah, yang pragmatis mungkin, kita terima aja itu tawaran-tawaran. Nah, untuk sementara, untuk yang pengumuman pertama bahwa tidak usung Anies, mungkin sementara itu yang menang. Tapi begitu ada tanggapan publik, nah kelompok-kelompok yang ada di dalam PKS yang realis atau bahkan idealis, atau katakanlah kelompok-kelompok yang tidak pragmatis, mendapat angin segar. Ini publik ini begini-begini nih. Sudah, ayo kita putuskan segera. Kira-kira begitu. Itu analisa, karena seperti Kang Leo tadi sebutkan, tentu kita tidak berada dalam. Ya, kita di publik ini hanya mengamati dan menganalisa. Kira-kira begitu. Oke, baik Bang. Ini menyangkut
pernyataan resmi dari Anies memang belum ada untuk saat ini. Sudah ada deh. Sudah beredar. Oh, sudah ada info terbaru. Jadi ya khususnya mengenai pencalonannya PKS ini. Ya, coba ini ada karena ini kenapa Anies ini kebetulan ada di luar negeri. Kebetulan ada di luar negeri dan menyampaikan tanggapan itu atas hasil yang di PKS itu. Dia menyatakan setiba di tanah air dia akan langsung komunikasi dengan pimpinan PKS dan menyatakan terima kasih atas apa yang diputuskan oleh PKS. Kalau saya tidak salah, Anies dalam mengambil video di atas kereta, ini beredar ini di atas kereta api dan tidak salah di Eropa lah. Eropa, Spanyol tepatnya. Ya. Namun secara resmi masih ditunggu ya. Begitu tiba di Indonesia ini berdasarkan informasi ya kita beredar ini berdasarkan informasi dia akan menuju langsung ke PKS untuk mengkomunikasikan hasil keputusan itu. Oke. Baik. Mungkin masih ada analisa lain kah atau spekulasi lain? Ya, saya kira itu. Saya kira untuk ini untuk terakhir ya. Terakhir ini bahwa ini kejutan-kejutan ini juga menjadi semacam pertunjukan yang menghibur lah di dunia politik kan. Kalau terlalu tegang ini kan kita bangsa Indonesia terlalu banyak disuguhi hal-hal yang membuat kita berkerut. Ya, contohnya terakhir ini kan soal peretasan Pusat Data Nasional sementara, terus ada yang sebelumnya ada UKT, terus ada Tapera. Jadi dengan adanya ini sedikit orang beralih perhatian untuk mengomentari atau membaca gerak-gerik daripada Pilkada DKI, khususnya DKI. Ya. Oke. Jadi ini mungkin macam-macam hiburan, meskipun orang terkejut-kejut karena kan respon publik ini betul-betul luar biasa. Ini kita dapat info juga bahwa orang-orang yang mengkritik awalnya PKS itu memang langsung kepada akunnya PKS. Itu yang saya rasa membuat dia berubah barangkali. Baik Bang, kalau gitu. Ya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami seputar kejutan-kejutan yang terjadi pada saat ini ya. Kita belum tahu. Besok ada kejutan lain. Misteri apa yang akan terjadi ini hari mungkin sejarah bagi PKS, besok masih misteri. Tapi yang jelas ada dua yang kita tunggu. Akankah keputusan PKS ini atau sikap PKS ini direstui oleh parpol yang lain? Dan yang kedua, kita masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Anies. Ya, jadi dua hal inilah yang akan kita tunggu dan akan menjadi topik hangat berikutnya buat kita sajikan ke hadapan pemirsa. Demikian, saya Leo Prentuwardina dan Bang Andi Julham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.